Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalong. Jumpa lagi di channel kita Kalong Official, yang tidak lain tidak bukan untuk menguak yang tidak nampak dan menelisik yang berbau mistik. Malam hari ini insya Allah tim Kalong Official akan mengungkap suatu misteri yang pernah dialami juga oleh kru kita, Kang Herul Adnan, khususnya itu di tetangga ya Kang Herul ya. Tetangganya itu mengalami sesuatu kejadian. Apakah kejadian tersebut? Nah, malam hari ini yang akan diungkap adalah misteri pohon yang berada di dalam rumah. Tetapi bukan pohonnya yang kita ungkap, yaitu misteri akar pohon di dalam rumah. Ada apakah? Atau ada misteri? Atau ada apa? Nanti kita akan mengungkap melalui mediumisasi yang kita akan tarik sosok tersebut yang berada di tangganya Kang Herul. Sosok apakah dia? Nanti kita akan melakukan mediumisasi. Jangan tunggu lama-lama, kita langsung saja untuk melakukan mediumisasi. Kang Rohman siap? Ya siap. Kang Herul siap Kang, gimana? Ya siap. Kita langsung melakukan mediumisasi, bisa Kang? Supaya kita langsung lebih jelas, tanyakan sama sosoknya. Kang Herul juga rupanya ini sudah penasaran, tadi sore sempat ribut juga sama sosok tersebut. Iya. Oke, Kang Herul silahkan untuk melakukan mediumisasi. Ya. Ini sosoknya rupanya sudah masuk. Ya, tenang aja. Tenang, santai dulu. Kenapa ngundang-ngundang kita? Punten nggih sampurasun nggih. Punten nggih. Pengen apa? Iya, pengen Nah, urusan. Heeh. Undang-undang kita. Pengen ngobrol santai. Ngobrol apa? Ana perlu. Ya, perlu ana sing perlu ditakonaken. Sampeyan sing endi asal? Dari mana ini? Kita sing Karang. sing dibangun. Heeh. Oh, dari rumah yang berada di Gang Sewu itu? Iya. Ya, rumah itu ya. Emang Anda tinggalnya itu di mana? Di pohon tersebut? Iya. Iya, itu Kita pohon. penghuni kono. Sampeyan wis lawas nih kan? Ngawas. Heeh. Itu pohon apa kalau boleh tahu? Paujan. Paujan. Berarti pohon tersebut sekiranya emang sudah lama banget ya? Pohon dulu itu Don, waktu saya kecil, memang di situ banyak sekali pohon baujan yang sangat besar. Oh, mantap. Namun sekarang pohon itu sudah tidak ada, Iya. tinggal Akarnya akarnya gitu. saja seperti itu. Berarti Anda sudah sekitar berapa tahun di situ? Ngawas nih kono. Udah lama ya? Kalau boleh tahu Anda ini sosok apa? Tinggi besar ya? Semacam gundurwo? Iya. Oh, Anda gundurwo? Anda mempunyai nama? Enggak. Oke, saya panggilnya Aki boleh? Saya panggil Aki ya. Wih. Apa? Terus saya manggilnya apa nih? Apa baik? Apa baik? Oke, Mbah. Saya manggilnya bingung juga nih. Mbah aja lah gitu. Saya ini nggak mau cari masalah, cuma saya ini hanya penasaran saja, dan saya juga ingin menanyakan, ingin ngobrol sama Mbah ini
yang konon tadi sore ya Kang Herul ya, Iya. sempat menggegerkan warga yang ada di situ karena Anda ini sempat merasuki orang yang ada di situ sehingga Pekerja. pekerja ya. Pekerja. Nah, sehingga masyarakat juga kaget. Mm-mm. Kenapa Anda itu sampai kayak gitu? Bukan. Heeh. Sing gawe omah kun ora permisi ning kita. Oh, sing gawe umahe. Jadi mengapa sampean iku apa ya imbas baliknya Iya, kok sama maring pekerja? Kenapa enggak langsung ke orangnya yang ingin bangun rumah itu? Karena Mm-mm. kita pengen main weruh. Mm-mm. Ingin memberitahu kepada orang yang ada di situ kalau Anda itu berada di situ gitu. Mm-mm. Saya mau nanya nih, emang kenapa? Kan rumah Anda sudah ditebang, otomatis sudah tidak ada pohon juga kan? Lancang. Lancangnya. Kun. Iya, gimana? Ora izin ning kita. Mm-mm. Ora permisi ning kita. Mm-mm. Seharusnya seharusnya itu bagaimana? gimana? Iya. Sebelum Membangun fondasi, ya, sebelum membangun atau membangun gimana fondasi harusnya itu kita gimana? itu seperti apa gitu? Iku bae Mm-mm. sajen Oh, dalam artian mungkin sajen ning kita. iya, permisi dulu gitu ya. Permisi izin ning kita. Terus misalkan gini ya, Mbah. Kalau misalkan rumah tempat Anda itu kami bangun, otomatis Anda itu masih di situ atau gimana ya? Kang? Masih di situ. Ya. Tapi dalam artian Anda menghargai orang yang ada di situ gitu. Jadi begini ya. Sebelumnya pangapunten nggih. Yang namanya manusia itu dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Artinya begini, mohon maaf sekali punten banget. Karena kula selaku tanggane mungkin kan. Iki. Jadi pribe ya. Bila mana pekarangan yang dulunya kosong kemudian akan dihuni oleh seseorang manusia, itu langkah baiknya itu bagaimana? Artinya begini, ketika tanah tersebut dibangun oleh manusia dan otomatis akan dihuni oleh manusia, maka yang tadi saya sebutkan manusia itu adalah khalifah. Ya mau tidak mau sampean uga sami makhluk ciptaan Gusti Allah kan ngoten. Nggih. Anda kenapa nih? Jadi bagus sih pripun. Setelah sekian wis terlanjur, apakah akar tersebut itu harus Harus diambil digali, diamankan dulu, kemudian nanti dipindahkan ke tempat yang lebih baik karena tidak mau ingin menyakiti sesama makhluk seperti itu. Izin dikit terus pindah. Dipindah nah. Sampean pengen ning dipindah ya. Mbak. Sebelah ndi pengen. Kita pengen ninggal limang setan. Oh, pengen ning kali mang setan. Oke, gampang, nanti kita bisa. Ya, Insyaallah ya Kang Herul ya. Insya Allah nanti saya izinkan. Maunya Kalimang Setannya di sebelah utara apa sebelah selatan? Sebelah ngelor apa sebelah kidul? Sebelah lor. Sebelah ngelor. Ya. Nanti saya akan minta izin kepada sosok naga persona yang ada di sana. Iya, saya mau nanya nih, Ki. Emang bener gitu ya kalau misalkan ada rumah dibangun di atas pohon, terutama akarnya itu masih ada. Akar tersebut menjadi tempat atau menjadi jalan bangsa sampean? Iya. Sing tadi penghuni ya kita. Sing ning omah pun sing bangun pun. Artinya ketika akar tersebut tidak digali toh, kemudian makhluk sebangsa Anda masih tetap di situ, artinya makhluk seperti Anda itu bisa mengganggu penghuni rumah itu atau bagaimana? Bisa Bisa mengganggu, bisa jadi. dari tempatnya kita. Bisa jadi jalannya bangsa mereka, bangsa sampean juga ya, bisa.
artinya bisa akses jalan gitu. Bangsa yang lain seperti bangsa jin, bangsa teman-teman Anda, berarti otomatis bisa ke situ ya? Iya. Ya, Meskipun nantinya rumah itu dibaca berjanji, Iya, misalkan rumah Maulidan. tersebut dibaca-bacain atau rumah tersebut emang itu masih tetap bisa bolak-balik. lamun anak peluang bisa mancing ning omahku. saya mau nanya gini nih. Jadi sewaktu-waktu. Mungkin para penonton juga penasaran gitu. Artinya saya mau tanyakan itu gini ya, Ki ya. Kan sampean ada di rumah tersebut. Akarnya masih ada di situ. Misalkan ini rumah tersebut sudah terlanjur dibangun, sudah terlanjur kita cor, sudah apa ya? Artinya sudah lama banget kependam gitu ya. Otomatis kan nggak bisa dikeruk lagi kan. Iya. Kalau diperluk lagi, kalau diambil lagi, otomatis membiayakan waktu dan biaya juga mungkin Iya, sangat besar sangat juga. besar juga. Enaknya itu gimana? Apa sampean kita ambil Met, di mat bangsa sampeannya gitu? iya. Karena kun bagiannya kita. Gitu. Berarti kita harus membuat kesepakatan dulu sama bangsa Anda ya. Negosiasi dulu, artinya sampean nanti kalau orang yang sudah terlanjur bikin rumah, kemudian Sudah ternyata sudah lama baru ketahuan di Iya. situ ada bekas akar pohon. Sahabat semua mungkin yang ada di luar sana ya, mungkin iya. ada yang mengalami kejadian ini. Banyak Kali ya, banyak. Banyak. Ya. Mungkin ada otomatis ada yang mengalami kejadian seperti ini. Mungkin rumahnya sudah terlanjur dibangun, akhirnya nggak bisa diambil juga akar tersebut, sehingga bangsa mereka ini ada di rumah Anda, tetapi Anda juga tidak bisa untuk mengambil. Jadi kalau bisa silakan Anda, ya artinya dipercayakan sama orang yang bisa, dalam artian khususon untuk para spiritual ya Kang ya, Iya. untuk negosiasi sama tersebut. Ini kenapa ini? Untuk itu sendiri, pohon-pohon yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai rumah bangsa Anda? Oke. Banyak. Kecuali pohon pisang. Pohon pisang pun juga bisa. Iku podong Oh. kuntilanak Pocong sama kuntilanak biasanya spesialis pohon pisang gitu. biasane. Kalau boleh tahu di akar tersebut ada berapa sosok Mbah? Oke, penghuni kono. Penghuni. Anda kenapa ini? Ada berapa keluarga Anda di rumah Iya, akar itu? Ribuan. Ribuan, banyak. Di situ banyak. Karena memang dulunya itu karang itu suwung jare wong kene mah. iya. Karena gini ya, mungkin sahabat semua kalau ingin tahu, karena segitu nih, pun Kang Hero di sini kan tadi. Ya. Mungkin segini ini kalau di bangsa kita mah terlalu kecil. Tapi kalau di bangsa mereka ini bisa jadi ribuan nih, bisa jadi kampung ya Kang ya. Enggak, ini enggak apa-apa, enggak. Kenapa? Apa? Seram, silau. Terlalu Ini terang. Ada yang datang ya? Apa? Apa? Ini benda ini Silau? cahaya. Apa ada apa? Itu Kang Erol, itunya di Ini. Iya ini. ini disingkirin Oh ini dulu nggak Kang. apa-apa lah ini. Gak apa-apa, Disingkirin santai, dulu. gak apa-apa. Ini juga ya sini. Tuh. Ya udah. Itu sahabat semua, itu bukan apa-apa. Enggak. Itu hanya Kami hanya ngobrol santai, ingin mencari solusi yang terbaik. Karena memang tadi yang punya rumah itu suami dan istrinya tadi datang sama saya, minta tolong dinegosiasikan dengan makhluk ini. Rupanya sampean itu pemimpinnya yang di situ ya. Iya Ki. Jadi gini Mbak, nih saya juga mau tanya lagi ya. Misalkan Anda itu kan masih di rumah tersebut. Misalkan rumah tersebut ini dihuni oleh orang-orang yang beriman khususnya. Iya. Yaitu orang-orang yang rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin memberi sholawat, rajin berzikir.
bangsa Anda ini bisa masuk tidak nih? Tidak. Nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk kalau boleh tahu? Panas. Panas. Tapi kalau ada kesempatan bisa masuk. Bisa. Iya tadi itu Don. Karena ada bekas rumah Ada mereka. jejak gitu ya. Ada jejak rumah mereka di sana. Jadi ketika penghuni rumah itu meskipun soleh, kemudian dalam keadaan orang tersebut itu lengah, maka suatu waktu bisa saja masuk seperti itu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Anda misalkan mengganggu orang yang ada di rumah tersebut. Anda mengganggu dengan cara seperti apa? Apakah mematikan rezeki? Ataukah dengan penyakit? Atau gimana? Gangguan semacam apa itu kalau boleh tahu? Gangguan gaib. Dalam Bakalan diganggu terus nih Pak saya kita. Berarti dalam artian nggak tenang ya? Nggak tenang. Ya, jadi Mbah, saya kan sudah ngomong yang punya tanah itu tadi suami istrinya sudah ngomong sama saya diminta diberi amanah supaya menyampaikan dialog negosiasi dengan bangsa sampean seperti itu. Tadi juga ngomong tuan rumah itu, Kang pangapunten karena kula wong awam orang ngerti dadi tulung sampai kakening bangsa sampeyan ki minta maaf. Jadi untuk selanjutnya nanti juga saya sudah obrolkan dengan beliau berdua. Nanti akan ada penggalian akar itu, kemudian nanti ada tawasulan semacam izin dengan bangsa sampean seperti itu. Nanti kita akan negosiasi ntar. Untuk supaya sekarang ini kita ingin dipindah. Nanti bersama seluruh keluarga Anda ya yang dipindahkan ke Kalimang Setan itu. Iya. Enaknya hari apa itu? Oke. Supaya semuanya itu boyong. Entah itu orangnya, entah itu rumahnya, entah itu dolanannya. Mungkin nanti itu Kang, jangan tanyakan di sini. Gini aja, saya ini hanya ingin menanyakan saja. Jumat Kliwon. Oke, nanti Jumat Kliwon. Iya. Nanti itu kesepakatan Anda sama yang ada di rumah ya. Untuk sekarang ini saya ingin menanyakan saja misteri khususnya itu pohon atau akar yang berada di dalam rumah. Enaknya penangkalnya itu kalau sudah terlanjur rumah tersebut dibangun, enaknya seperti apa? Kalau sudah terlanjur nih, misalkan rumah tersebut sudah dicor atau rumah tersebut sudah jadi, otomatis kita nggak mungkin dong kita akan gali lagi atau ambil lagi. Enaknya gimana? Kudu dimet. Terus kalau sudah diambil, otomatis bangsa Anda nggak bisa ke situ lagi atau gimana? Khawatir nanti kita udah dimet nih, sudah diambil, nanti bangsa yang lain bisa masuk lagi dong. Bakalan pindah. Namun wis anak izin kita. Bangsa kita kudu izin. Berarti kalau sudah diambil nanti misalkan ini rumah harus dikunci dulu lah sama doa gitu ya biar bangsa Anda bisa masuk ya. Dan perlu digarisbawahi Don, makna izin menurut bangsa mereka itu bukan berarti kita itu lemah. Iya. Artinya izin menurut mereka kita saling menghargai sesama makhluk seperti itu ya Kia. Iya. Nah, seperti itu. Jadi terkadang pemirsa itu salah memahami, salah mentafsiri arti izin itu bahwa manusia itu terlalu dibodohi gitu ya. Bukan. Artinya sahabat semua, mungkin itu saja yang ada di misteri kali ini. Artinya kalau memang sudah terlanjur ya tadi kita melakukan negosiasi dengan orang khususnya spiritual yang bisa. Ini bukan musyrik ya, tetapi memang kenyataannya seperti ini Kang. Ada banyak sekali. Bukan tetangga saya aja. Dulu itu di Anjatan juga sama. Iya, sampai parah juga itu ya. Parah juga itu di sana, kemudian di lingkungan Buyut Mila juga sama karena tertinggal boneka mainannya
itu akhirnya kembali lagi seperti itu. Oke, Mbah. Itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih ya sudah hadir. Ngapun silakan Anda. Ngapunten nggih, Mbah. Bangsul. Nanti saya akan sampaikan ya kepada beliau ya. Ya, silakan ini Monggo langsung nggih. Pangapunten nggih, sampurasun nggih. Ini kalau kelamaan nanti kasihan juga nih. Iya. Udah, Kang. Duduk dulu, Kang. Duduk dulu, Kang. Minum. Anak banyak boleh? Kang. Sini. Nah. Iya. Kalau kan minum dulu, Kang. Alhamdulillah sahabat semua, kita sudah melakukan radikalisasi dan mungkin kita nggak bisa panjang lebar untuk menanyakan karena kita juga hanya ingin tahu saja dan artinya ingin memecahkan juga atau ingin memberikan solusi pada sahabat yang khususnya mengalami kejadian tersebut. Hikmah dan pesan untuk malam hari ini disampaikan, silakan. Pesan-pesannya, sebelum kita membangun rumah, alangkah baiknya sebagaimana tuturan dari para kiai itu. Kalau kiai saya di sana di Cirebon, sebelum bangun rumah itu Don, malamnya sebelum dibuat teki itu diadakan tahlilan dulu. Pondasi gitu ya. Iya. Malamnya itu tahlilan dulu seperti hanya yang tadi diucapkan. Makhluk itu izin. Tata cara Islam. Menurut kiai saya itu seperti itu. Tapi kata izin dulu. tersebut bukan artian kita lemah gitu. Bukan berarti kita izin dengan bangsa mereka, manusia itu lebih rendah dari bangsa mereka, bukan. Tetap yang namanya manusia itu adalah makhluk yang sempurna dan diciptakan untuk sebagai khalifah, artinya pemimpin. Seperti itu. Kang Rahman, tadi gimana Kang? Sosok apa yang kira-kira masuk? Rupanya sosok tersebut ini emang kalau menurut saya gitu ya, tinggi besar gitu ya. Dan juga siung udah wak gitu ya. Gondoruo gitu ya. Oh, tadi mau lawan sama itu, yang itu. Kenapa? Yang ada di sini. Iya, barang-barang Sama yang di sini. Iya, mau berantem. Ya. Intinya gini, sahabat semua, artinya jangan barang-barang itu berbenturan karena itu orangnya positif dan ini negatif gitu ya. Tadi emang sosok tersebut ini kalau menurut kita yang ada di sini nih emang sangat negatif sekali dan sangat arogan sekali ya. Jadi hikmah malam hari ini untuk sahabat semua yang khususnya yang menonton kalau ngopi siang, ambillah yang positif dan buanglah yang negatif. Ambillah yang positif tadi. Kita sebelum melakukan suatu apapun kita harus permisi dulu. Istilahnya kita seperti kita ingin bertamu ya, harus punten dulu, harus assalamualaikum dulu. Enggak mungkin kita harus kelayang cepet-cepet. Nanti kita akan dianggap cap orang yang tidak punya sopan santun dan juga orang yang tidak berakhlak juga ya. Dan ini penting juga Don. Ternyata di lapangan mereka itu banyak yang tidak percaya dengan hal-hal yang mistis. Artinya mereka menyepelekan tentang adanya makhluk-makhluk astral. Sehingga kanggo apa sih sesajinan, kanggo apa sih izin kanggo makhluk bangsa kana musyrik. Dan perlu digarisbawahi arti izin kepada bangsa mereka artinya yaitu saling menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan perlu diingat lagi ya, ini saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan karena kita hidup di dunia ini berdampingan, yaitu berdampingan dengan alam nyata dan alam gaib juga. Kalau manusia tidak percaya dengan alam gaib, perlu ditanyakan juga imannya itu seperti apa. Karena kita juga ingatlah kita kan beribadah. Siapa yang kita sembah? Emang Anda tahu Allah? Kan nggak mungkin juga. Itu menurut saya itu keyakinan dan iman Islam kita. Jadi intinya saling menghargai sesama makhluk dan saling menghormati sesama makhluk yang mungkin itu saja yang malam hari ini untuk kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ambillah yang positif dan buanglah yang negatif. Mohon kami kalau nggak mohon pamit.
Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau